mereka menyembah berhala, tetapi bukan berhalanya itu, bukan berhalanya itu yang mereka tuju, tetapi Tuhan yang dijadikan dalam bentuk berhala. Jadi mereka juga punya keyakinan. Ya di situ pusat ini di situ. Asisten. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Kita berbicara sejujurnya ya. Biasa sering kita mengatakan, oh mereka menyembah patung. Padahal mereka membuat patung itu dari zat yang tidak ada. Kecuali agama Nasrani sekarang membuat patung Yesus. Yesusnya ada. Yesusnya pernah hidup. Itu yang mereka bikinkan patungnya. Lalu mereka datang menyembah patung itu. Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Mereka membuat patung Siddhartha Buddha. Siddhartha Buddha Gautama dibikinkan patungnya, lalu mereka menyembah patung. Kemudian Sang Hyang Widiwasa, Hindu, membuat patung Sang Hyang Widiwasa, kemudian mereka menyembah. Bagaimana penyembah terdahulu, penyembah api, penyembah matahari? Sebenarnya bukan mereka menyembah matahari itu, tapi mereka meyakini ada kekuatan di luar matahari, ada kekuatan di luar api, sehingga membuat api itu bisa menyala. Nah, itu yang mereka sembah. Taruhlah berhala-berhala di zaman Nabi Muhammad, zaman jahiliyah. Lata, Uzza, Manaf, Hubal, itu mereka bikin patung dari zat yang tidak ada makhluknya, lalu mereka datang sembah. Nah, beda dengan itu patung yang disebutkan tadi, patung Yesus misalnya, patung Siddhartha Buddha Gautama yang besar perutnya itu, kemudian Sang Hyang Widiwasa, itu ada makhluknya, dianggap sebagai pendiri agama. Itu yang mereka bikin patungnya, lalu mereka sembah. Ini yang kekeliruan sangat besar. Penyembah berhala, penyembah api juga kekeliruan yang sangat besar. Lalu dalam agama Islam itu disebut musyrik, menyembah selain dari Allah. Tetapi hakikatnya mereka menyembah ada kekuatan di luar dari benda yang mereka sembah seperti api. Sejarahnya panjang tentang Tuhan. Sampai di zaman Nabi Ibrahim sekalipun, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena dia melihat para penyembah Tuhan ini tidak jelas. Makanya Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika dia melihat bintang, dia mengatakan, nah ini Tuhan. Tapi ketika bintang hilang, dia bilang, kalau Tuhan tidak hilang seperti ini, tidak bisa dijadikan Tuhan ini bintang. Padahal ada mereka menyembah bintang, ada penyembah bintang-bintang. Ketika hilang bintang, dia berkata, bukan Tuhan kalau hilang begini. Muncul bulan, dia lihat, oh ini pasti dia, ini Tuhan ini pasti. Ternyata bulan juga hilang, bahkan sampai separuh. Tuhan kata ini. Terakhir dia lihat matahari, oh ini yang paling besar, ini pasti Tuhan ini, tidak salah lagi. Ternyata matahari itu terbenam. Akhirnya dia bilang, ini bukan Tuhan. Nah, proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa para penyembah terdahulu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam pun mereka menyembah sesuatu yang tidak masuk akal. Contoh di zaman jahiliyah, orang yang kaya membuat patung dari bahan yang mewah seperti emas, orang yang setengah kaya dari perak, ada yang dari kayu, ada yang dari makanan. Lalu ada yang memakan Tuhannya yang terbuat dari makanan. Nah,
kan tidak masuk akal. Lalu datang ajaran Islam. Bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam? Al-Quran memberikan sanggahan, bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan Isa bin Maryam itu Tuhan, dan mereka pertuhankan dulu. Jadi Nabi hadir tahun 571, Nabi lahir. Kemudian tahun 611 menerima wahyu. 611 menerima wahyu. Dari tahun 611 Nabi menerima wahyu. Sebelum-sebelumnya itu di zaman Nabi Isa alaihissalam, di umat Nabi Isa yang sudah 500 tahun sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah sepakat bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Itu di tahun 300-an Masehi. Konsili Vatikan, bertemunya pastor seluruh dunia sepakat. Kalau dalam agama itu kira-kira ijtihad, majelis ulama berijtihad mengeluarkan fatwa. Kira-kira begitu. Jadi mereka mengeluarkan fatwa bahwa Nabi Isa itu Tuhan, anaknya Tuhan. Nabi Isa anaknya Tuhan. Karena Nabi Isa mereka fatwakan anaknya Tuhan, maka mereka menyembah Nabi Isa dalam bentuk patung. Lalu Al-Quran hadir mengatakan lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula beranak. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada satupun yang sebanding setara sejajar dengan dia, Allah. Islam hadir mengajarkan ketuhanan seperti itu dengan penjelasan panjang lebar tadi ya. Dari kata Allah itu saja panjang sejarahnya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, dari golongan Bani Israel menyebutnya Yahweh. Yahweh itu Allah. Aloha itu mereka menyebutnya dengan Aloha itu Allah, tapi lidah mereka orang Yahudi yang menyebutnya seperti itu. Seperti orang kita di sini ada yang menyebut Allah. Orang Jawa Allah. Tebal. Al-Quran sesuai dengan tulisan Al-Quran Allah. Tapi ada yang menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lidah seperti itu. Jadi Aloha yang mereka menyebut orang Yahudi, sebagian Nasrani menyebutnya Aloha. Ini maksudnya Allah. Dari istilah Allah ini saja bermacam-macam terjemahan. Dalam agama Yahudi, dalam agama Nasrani, semuanya berbeda-beda. Maka Islam datang itu agama penyempurna. Ajaran tentang Allah sudah ada sejak zaman dari Ibrahim alaihissalam, sudah mengajarkan tentang tauhid. Dari Nabi Adam mengajarkan tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah ada. Lalu datang agama Islam menyempurnakan. Agama Islam bukan membawa agama baru, tapi menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Apakah Taurat itu seluruhnya salah? Sebagian sudah dirubah. Injil bermakna sama, sebagiannya sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan az-zikr. Al-Quran itu ada 5 namanya. Al-Quran, Al-Kitab, Kalamullah,
Az-Zikr, Al-Furqan, Al-Bayan. Nah, itu nama-nama Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Zikr. Inna nahnu nazikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, dan kami pula lah yang memeliharanya. Jadi keyakinan kita bahwa Al-Quran ini murni, tidak tercampur. Jadi sampai hari ini kalau ada yang tercampur kalimat lain ketahuan, karena sudah jutaan orang menghafal Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang konsep ketuhanan dalam Islam, ya seperti itu. Allah memiliki sifat wajib 13, tidak baka, mukhalafatul khawari, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, dan seterusnya. Allah memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna 99 nama yang menggambarkan sifat Allah, mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, menggambarkan sifat-sifatnya. Itu yang kita yakini bahwa Allah atau Tuhan di dalam Islam itu seperti itu. Ya, saya kira itu tambahan saya. Sudah ada muncul pertanyaan kepada pemateri? Silakan bertanya kepada pemateri. Sebutkan namanya. Siapa? Ya, nama siapa? Nama saya Nur Ramadan Rahmat. Saya ingin bertanya, kan tadi ada dijelaskan tentang perbedaan ada yang disebutkan tentang umat Islam memerlukan ijtihad. Ya. Terus setelah pada masa Rasulullah itu Rasulullah melarang semua perbedaan persoalan akidah dan melarang dan tidak membiasakan perdebatan antara kalangan orang Islam. Nah, untuk pada masa saat ini sekarang kita kan biasa mendapati perbedaan akidah yang tidak yang saling berlawanan. Bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadap perbedaan akidah itu? Menurut pemateri kita sebagai umat. Ya. Bagaimana pemateri? Silakan. Ya, tadi sudah menjelaskan bahwa di zaman Nabi itu memang Nabi melarang interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, karena semuanya dijelaskan oleh Nabi secara langsung. Jadi hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah, ada ijtihad. Di zaman Nabi itu dilarang berijtihad. Ijtihad itu apa? Berusaha bersungguh-sungguh oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sementara di zaman Nabi tidak ada ulama, yang ada Nabi dan para sahabatnya. Nanti baru Nabi membolehkan ulama berijtihad, karena Nabi bilang al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Setelah Nabi dan Khulafaur Rasyidin, para sahabat itu tidak ada, itu baru ada ulama. Kenapa di zaman Nabi dilarang berijtihad? Yang ditanyakan oleh saudara M. Nur Ramadan Rahmat. Bagaimana dengan sekarang, ya? Bagaimana pemateri menjawabnya?
Islam hari ini menyikapi itu. Dulu kan dilarang berijtihad. Setelah Nabi dan para sahabatnya tiada, baru ada ulama. Nabi bilang ulama adalah pewaris Nabi. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama ikuti, kalau dia adalah warisan dari Nabi. Sebenarnya sudah terjawab. Itu semakin. Jadi para ulama itu menjelaskan kepada kita, karena Nabi dan para sahabatnya sudah tidak ada. Kemudian jarak antara kita dengan Nabi sudah terlalu jauh. Jadi kalau hari ini saya sholat Allahu Akbar, kemudian saudara ini sholat Allahu Akbar, jangan dipersoalkan karena jarak kita terlalu jauh. Bisa saja terjadi perbedaan. Sebenarnya penjelasan seperti begini. Jarak kita terlalu jauh, maka bisa saja terjadi perbedaan. Bisa saja terjadi perbedaan. Karena jarak terlalu jauh itulah di antara kita jangan menyalahkan. Oh saya yang benar, tidak bisa. Kamu tidak pernah ketemu Nabi. Ada yang Allahu Akbar lepas saja tangannya begini. Oh salah itu, tidak bisa. Jangan-jangan Nabi memang sholat tangannya begini. Tapi kita Allahu Akbar bersedekap. Ada yang bersedekap ke atas begini, ada yang ke bawah tengah sini, ada yang di bawah sekali bersedekap. Nah, jangan kita menyalahkan karena jarak terlalu jauh. Bisa jadi terjadi perbedaan-perbedaan seperti itu. Bagaimana pertanyaannya ini? Saya membantu jawab ya, artinya sudah terjawab sebenarnya. Tinggal kamu simpulkan. Karena Nabi dan para sahabatnya sudah tidak ada, Nabi memberikan kewenangan kepada para ulama. Setelah mereka tidak ada, maka kita ikuti apa yang disepakati lalu diputuskan oleh ulama yang disebut dengan fatwa. Jadi kalau ulama di Indonesia memfatwakan rokok itu makruh. Tahu rokok tak? Merokok maksudnya, bukan rokoknya. Merokok itu makruh. Apa artinya makruh? Sebaiknya jangan merokok. Itu makruh. Kalau haram jangan merokok. Wajib harus merokok. Mubah ya, seperti makanan. Merokok dan tidak merokok tidak ada dosa dan pahala. Tapi ini hukumnya makruh, sebaiknya jangan merokok. Berarti ini ulama Indonesia ini makruh hukumnya, sebaiknya jangan merokok. Haram bagi ibu hamil. Haram hukumnya bagi ibu hamil merokok. Tapi kalau tidak hamil boleh merokok. Makruh. Artinya sebaiknya jangan merokok. Jadi ulama memfatwakan, kita harus ikut. Kenapa kita ikut fatwa ulama? Karena para ulama itu memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, memiliki integritas dalam memutuskan suatu persoalan yang tidak ada baik dalam Al-Quran maupun hadis. Hari ini, jadi misalnya hari ini ulama memutuskan apa ini, memfatwakan apa kira-kira yang zaman-zaman sekarang ini. Ulama memfatwakan ini ulama Makassar ini, ulama kota Makassar, Sulawesi Selatan ya, yang berbaring. Haram hukumnya fatwa. Haram hukumnya memberi memberi uang kepada pengemis yang minta-minta di jalan. Haram. Kenapa ulama Makassar, Sulawesi Selatan memfatwakan seperti itu?
karena dia tahu, dia mengkaji ini dan itu berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan hadis yang mereka pahami, lalu mereka mengeluarkan keputusan. Namanya ijma. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan dalam Al-Quran bersedekah, wa atidal qurba haqqahu wal miskin, berikannya haknya orang-orang yang terdekat dan orang-orang miskin. Surah Al-Isra. Kemudian dalam hadis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, artinya memberi. Jadi kalau orang minta-minta begitu, ya kita harus memberi. Tapi ulama ini, tapi dalam hadis itu atau Al-Quran tidak ada yang bilang pengemis di lampu merah. Tidak ada. Ini pengemis yang datang, baik yang meminta, orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Ada orang miskin itu malu meminta, itu juga haknya bisa dikasih. Memberi kepada fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Ada yang malu untuk meminta. Nah, ini bagaimana ini mereka minta di pinggir jalan? Badannya bagus, pakai peci lagi, baru bawa kotak-kotak bilang pembeli beras, itu di lampu merah. Anak muda badannya bagus. Ini yang ulama Sulawesi Selatan bilang haram hukumnya memberi. Semakin kita beri, kita mendidik dia menjadi pemalas, semakin malas. Itu lihat itu yang kasih belok-belok mobil apa itu, saya paling tidak suka. Saya paling tidak suka. Makanya mungkin juga pemerintah tidak suka, maka selalu dikejar-kejar oleh Satpol PP, oleh Dinas Perhubungan, diusir. Bahkan ada yang ditangkap gara-gara kasih belok, malah tambah macet. Lalu kalau kita tidak kasih, luar biasa mobil itu digores-gores itu. Jadi ulama memberikan fatwa kepada kita umat Islam ini untuk melaksanakan hukum itu yang tidak ada di Quran dan hadis, bahwa memberi uang atau sedekah kepada peminta-peminta di lampu merah di jalan itu haram. Kalau menurut saya, kita beri di pinggir jalan atau apa, kita lihat kondisinya. Kita lihat kondisinya. Tapi ada orang kita lihat di TV itu, biar tangannya tidak ada tapi begitu kreatif dia bisa cari uang. Kita lihat orang yang buta itu, orang buta pakai tongkat begini, itu jalan berkilo-kilo bawa jajan, bawa jajanan, bawa jualannya. Daripada ini yang di lampu merah, badannya bagus, anak muda, gadis. Ada yang cantik itu, oh minta-minta. Jadi hari ini pintu ijtihad dibuka bagi ulama yang berijtihad. Jadi pintu ijtihad itu tidak tertutup. Nabi mulai membukanya dengan sabdanya al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi pintu ijtihad tetap terbuka. Apa itu? Ijtihad terbagi menjadi ijma, keputusan para ulama, kesepakatan para ulama, kias. Ya. Kias itu menghubungkan satu hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada. Seperti mengharamkan bir, whisky, brandy, vodka, karena sabu-sabu, karena dia sama-sama memabukkan dengan al-khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Najis dan perbuatan-perbuatan syaitan. Ulama kias, mengkiaskan. Kemudian
Ada satu lagi al-urf. Al-urf itu artinya adat budaya. Adat budaya yang bertentangan dengan agama ya harus dinyapa. Tapi tidak bertentangan dengan agama ya dijalankan. Kemudian ada lagi satu al-maslah mursalah. Mengorbankan satu menyelamatkan banyak. Mengorbankan satu menyelamatkan yang banyak. Contohnya apa? Dalam satu kelas ini ada satu murid yang sangat mengganggu. Ya, yang lain bisa-bisa terpengaruh dengan sifat ini. Nah, ini harus dikeluarkan, dikasih ruangan khusus untuk menyelamatkan yang banyak. Ya. Itu namanya maslahat mursala. Itu semua keputusan para ulama, ijtihad, ijma'nya para ulama. Saya kira pertanyaannya ini saya bantu menjawab materi. Kemudian siapa lagi yang bertanya? Ya, namanya Khairul Azman. Khairul Azman. Muhammad Khair. Bukan. Belum ada kayaknya itu, Pak. Tulis nama nanti ada di sini. Iya. Belum. Ini dua kelas saja ini. Kemarin saya tidak aktif juga ke Oh, yang minta izin kemarin. Iya. Oh. Tulis namamu di situ. Sekalian absen, sekalian absen. Jadi saya pertanyakan, Pak. Ya, silakan lanjutkan pertanyaan. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah betul apa yang Bapak bilang tadi, katanya materi itu sudah, yang materi yang dikirim di grup sudah lengkap. Yang saya pertanyakan yang Bapak bicarakan tadi yang baru-baru tentang sebutan Allah. Ada yang Allah, ada yang Allah. Ada di sana itu. Sebutan yang itu tadi, Pak. Bagus makalahnya. Di beberapa negara yang berbeda itu tidak dipermasalahkan, sedangkan dalam Al-Quran itu, Pak, satu sebutan saja, huruf salah sebutan saja sudah salah artinya. Sedangkan ini kebanyakan yang di negara lain ada yang Allah, ada yang Allah. Ya. Apakah itu dipermasalahkan atau tidak, Pak? Ya, bagaimana? Apa bisa merusak itu? Iya. Merusak nama Allah? Ada yang menyebut Allah, padahal tulisan 2L, tetap dibilang Allah. Seperti agama Nasrani, dia tidak mau sama dengan Islam. Islam menyebut Allah, dia tidak mau sama dengan Islam. Dia tetap pertahankan bilang Allah. Apa tidak merusak? Silakan. Absen dulu, terus nama aku di situ. Bawa ke sini. Sebenarnya tidak masalah nih, Pak. Selagi masih sama dia, tapi beda. Tidak ada masalah ya, tidak masalah. Sebutannya jangan masalah. Tapi kalau Tapi artinya saya jangan sampai beda seperti. Iya. Sedangkan dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu tebal, Ki. Jangan sampai kita sebut Allah, Yahweh dalam bahasa itu Ibrani, Yahweh bahasa Yahudi, Aloha ya, dalam bahasa Yahudi itu, jangan sampai bisa merusak makna. Andi Wijar Walongi Jawahir. Apa panggilan ini? Nama panjang ini? Andi Jamal. Panggilannya? Ya. Andi Wijar. Di sini, Pak, wakil ketuanya. Siapa yang wakil ketuanya ini? Sudah di sini? Ya, bawa sini. Ya, Andi Wijar, bagaimana? Apa tidak merusak arti itu? Kalau
ada yang menyebut Yahweh, ada yang menyebut Aloha, ada yang menyebut Allah. Oh, ada yang menyebut begitu Pak. Ya. Ada yang menyebut yang aloe. Yahweh, Ada iya Yahweh Allah. Aloha, itu maksudnya Allah, tapi lidah mereka itu. Jadi bahkan orang Makassar itu disebut Allah. Allah. Ya, padahal Allah itu tulisannya namanya lam tafkhim. Ya. Lam tafkhim itu artinya tebal. Ya. Menyebut Allah, menulis. Kalau kita menulis Allah, ini tebal ini. Allah. Tapi orang membacanya Allah atau Allah tanpa menyebut menulis tasdid Allah. Padahal ini tempat Allah. Apakah tidak merusak? Apalagi Yahweh, Aloha, Aloha, ya. Aloha, ya. Aloha, Yahweh, ada yang Yahweh, ya. Yahweh, Yahweh, tidak ada W dalam tulisan Arab. Apakah tidak merusak nama Allah? Merusak. Tapi mereka meyakini bahwa Allah atau Aloha atau Yahweh itu maksudnya Allah. Allah maksudnya. Nah, kamu menulis tadi, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu God, ya. God, 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 God. Ya. Kalau jamaknya ada S-nya ya, gods, Tuhan-Tuhan. Ya. Tapi sebenarnya enggak salah juga, karena dalam bahasa Al-Quran itu Tuhan itu ditulis dengan huwa, seperti Qul huwa, Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Ini huwa itu artinya dia. Dia siapa? Allah. Ini dia Allah. Huwa dia. Qul, katakanlah dia Allah. Nah, dia ini dalam bahasa Indonesia itu dia laki-laki. Sementara dalam bahasa Inggris God, kalau zamannya gods, gods ini laki-laki. Tuhan banyak, Tuhan-Tuhan. Kalau jamak bisa dijamakan. Kalau Tuhan perempuan, gadis. Gadis itu sudah di Indonesia kan lagi. Dua D ya? Iya Pak. S. Ada I-nya? Ada I. Gadis. Sudah di Indonesia kan gadis, perempuan. Tuhan perempuan. Ini huwa, ini dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dia. Dia. Dia ini dia perempuan. Ini butuh tafsir lagi. Siapa yang menafsirkan ini? Ulama yang harus kita ikuti, bahwa dia yang dimaksud ini adalah dia yang perkasa, dia yang maha perkasa, Al-Aziz, ya. Al-Aziz, dia yang maha perkasa.
bukan dia yang perempuan. Tidak mungkin perempuan itu maha perkasa. Jadi kalau gods atau gods itu ya, ada benarnya, tetapi gods itu ada bentuk jamaknya. Jadi lemahnya dia bahasa Inggris ini karena ada bentuk jamaknya. Gods, Tuhan-Tuhan. Sementara huwa tidak ada bentuk jamaknya. Ya. Kecuali ini disandarkan kepada manusia. Ada huwa, ada huma. Huwa dia laki-laki tunggal, huma dia laki-laki 2 orang, hum dia laki-laki banyak. Kemudian dia perempuan tunggal, huma dia perempuan 2, hunna dia perempuan banyak. Jadi dalam bahasa Arab juga dibagi-bagi bentuk ini kata ganti. Wa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antunna ana nahnu. Jadi ada berapa itu? Nah, jadi ini ulama menerjemahkan huwa itu menunjukkan keperkasaan. Dia laki-laki yang perkasa. Bukan berarti Tuhan itu berjenis laki-laki. Ya. Jadi begitu ya yang pertanyaannya ini tadi. Ada yang jawaban tambahan? Jadi pertanyaan tadi Pak, bisa sebutan kayak begitu atau? Bagaimana ini? Selagi mereka mengatakan Aloha artinya Tuhan Allah, tidak ada masalah. Dia maksudkan adalah Allah. Dia menyebutkan Allah dengan Yahweh, tapi tujuannya maksudnya Allah. Boleh-boleh saja. Kita di Indonesia menyebutkan Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksud itu? Allah. Kemudian Aloha, Yahweh, tidak ada masalah. Selagi dia menunjukkan atau menuju tujuannya adalah Allah yang dimaksud. Kecuali dalam Al-Quran itu seperti yang Anda maksudkan tadi itu ya, beda menyebutnya, beda melafazkan, ya beda artinya. Salah baca, salah arti. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita membaca qul a'udzu birabbil falaq. Itu berbeda. Qalbu kita sebut kalbu. Qalbu jelas-jelas hati, kalbu jelas-jelas anjing. Jadi hati-hati kalau dalam ini. Tapi penyebutan Tuhan dengan berbeda-beda sebutan, tapi tujuannya Allah, itu tidak ada masalah. Kalau dalam Al-Quran tetap salah Pak? Dalam Al-Quran salah. Kalau dalam Al-Quran saya salah sebut ya salah. Begitu ya, malah bisa berdosa. Sudah ada lagi berikutnya? Siapa tadi namanya?